Halo, Pak Bertemu, Sarot. halo, selamat malam, selamat bertemu Selamat malam. semua. Oke, malam ini kita akan bicara tentang grace and Grace favor. and Favor. Ya, oke. Teman-teman, selamat datang di New International Church. Lebih dalam lagi, ini adalah sebuah konten yang memang pembicaraan yang sengaja kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman bisa bertanya dan juga bisa mengulang kembali sermon yang kita dengar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, more than welcome to ask questions. Asal isinya di question box, dan semoga ini pertanggungjawaban kami bisa jadi sesuatu yang berkati bagi teman-teman. So, hari ini, minggu kemarin, Pastor Robert bicara tentang grace and favor, dan silakan kalau ada yang bertanya tentang grace, tentang favor, silakan. Tapi sebenarnya Pastor Robert mungkin akan share sedikit ya. Ya, Beliau share tentang ya. 4 aspek grace and favor ya. Ya, dan menurut saya setelah saya dengar lagi, saya sendiri menyukai apa yang saya dengar. It was so powerful, dan saya berharap supaya teman-teman juga bisa merasakan berkat yang sama. Oke, Pastor Robert, you can say Oke, things dulu. Ya. oke. Bicara tentang grace and favor ini adalah sesuatu yang mungkin kita sering dengar, tetapi kita tidak terlalu jelas untuk bisa menangkapnya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang hari Minggu kemarin saya menjelaskan memang khotbahnya cukup panjang, dan sebenarnya saya berniat untuk menjelaskan lebih rinci lagi mungkin di dalam acara Worship at Home setiap hari Jumat jam 7.30 di YouTube ya, di YouTube Robert Lea Sutanto. Nah, memang ini berbicara sesuatu yang sangat penting karena orang suka berbeda tentang antara apa sih grace, apakah sih favor. Nah, kemarin saya berbicara tentang definition. Yang pertama definition daripada favor, yang kedua bicara tentang description daripada favor, yang ketiga adalah direction atau favor itu ke arah mana aja gitu. Lalu yang keempat adalah destruction. Dan saya sebenarnya ingin banyak menjelaskan tentang destruction ya, karena orang hanya berpikir bahwa blessing, saya diampuni, saya dibebaskan, dan sekarang ini kalau saya minta ampun Tuhan pasti ampuni. Tetapi kita lupa bahwa ada kecenderungan daripada kita menjadi terbiasa dengan berbuat dosa. Nah, ini yang nanti kita lihat ada ayat firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Nah, kata meninggalkan ini yang sangat penting yang kita perlu pegang ya. Pertama kita lihat dari definisi dulu. Nah, definisi daripada grace, kita semua tahu bahwa unmerited favor adalah perkenanan yang tidak seharusnya atau tidak selayaknya kita terima, gitu ya. Lalu yang kedua ada bicara favor. Favor itu adalah favorit atau blessing atau Tuhan yang peduli kepada anaknya yang dia pilih, yang dia sukai, sehingga dia menjawab doa-doanya, memberikan berkat, pertolongannya, dan kemurahannya kepada orang ini. Kalau saya ingin bisa bedakan antara grace dan favor adalah begini, sama seperti ketika kita mau pergi ke Disneyland lah ya, atau ke theme park. Sebelum kita bisa main di theme park yang terdiri dari banyak macam, ya, maka kita harus beli tiketnya dulu. Nah, tiketnya itu adalah grace. Nah, favornya itu adalah karena kamu sudah terima grace, kamu sudah beli tiket itu, maka kamu bisa bermain di semua tempat bermain itu semuanya karena sudah dibayar di depan begitu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menebus kita, mengampuni kita. Nah, selanjutnya kehidupan kita itu adalah penyebab kita diberkati, ditolong, dan kita mengalami kemurahan Tuhan. Itu adalah karena ada grace yang pertama-tama membuka jalan keselamatan buat kita, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita melihat tentang bagaimana tentang sikap dari orang yang saya gambarkan, sikap daripada orang yang dipedulikan oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat ini saya ingin baca satu ayat, karena ayat ini penting sekali, yaitu Yesaya pasal 66 ayat 2. Apa sih, bagaimana sih kita berkenan, bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Sikap ini yang penting. Sikap dasar yang pertama adalah Yesaya 66 ayat 2 ini, yaitu bahasa Inggris berkata begini, "These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word." Kepada orang inilah aku memandang atau memberikan favorku,
kepada orang yang humble, rendah hati, dan orang yang contrite, atau artinya lembut hatinya. Maksudnya menyadari saya salah, menyesali ya kesalahannya dia. Dan yang ketiga adalah who tremble at my word. Jadi artinya dia tidak bermain-main dengan firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan katakan A, ya A. Dia nggak ada kompromi begitu. Ya. Nah, itu. Nah, 2 Tawarik 16 ayat 9, ini firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Nah, kata strength ini berbicara juga tentang favor kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Kata bersungguh hati adalah kata mencari perkenanan dia, ya. Sehingga kekuatan dari Tuhan diberikan kepada orang yang bersungguh hati, perkenanannya, ya. Nah, inilah yang menjadi kenapa kita melihat Daud sudah berbuat dosa, tapi kok diampuni. Dia memiliki kerendahan hati, dan dia memiliki pertobatan yang jelas, dan dia juga mengasihi firman Tuhan. Oke? Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita mau melihat tentang bagaimana description, gambaran tentang favor itu. Gambaran tentang perkenanan itu terjadi justru di dalam situasi yang tidak biasa, yang pokoknya di luar pemikiran kita lah. Misalnya yang pertama, Daud itu secara persyaratan dia tidak memenuhi, tetapi dia dipilih. Lihat persyaratan, dia anaknya masih muda, lalu kemudian badannya juga tidak tinggi, tidak besar, tetapi dia dipilih. Sedangkan kakak-kakaknya yang adalah Yoab adalah tentara, badannya besar, terlatih dan terdidik, itu tidak dipilih. Malah yang paling kecil yang adalah posisinya sebagai penggembala domba, dia yang dipilih. Nah, ini dikatakan tidak memenuhi persyaratan tapi dipilih. Lalu yang kedua adalah kata kesembuhan bagi seseorang di tempat yang paling ramai. Kalau kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus, maka dia banyak menyembuhkan orang. Memang ada ayat yang mengatakan dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Tetapi kalau kita melihat detail, maka di dalam kitab Matius 8 ayat 1-3 dikatakan dia cuma menyembuhkan satu orang kusta di tengah orang banyak. Satu orang loh. Karena dikatakan di situ ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kata berbondong-bondong ini kita harus tahu ya, pelayanan Yesus adalah PhD atau PhD, Preaching, Healing, and Deliverance. Preaching artinya teaching juga, mengajar, healing, menyembuhkan, dan deliverance itu melepaskan orang terikat, kita tahu lah. Nah, jadi yang berbondong-bondong itu ada banyak orang yang sakit tentunya. Tapi dilihat di sini cuma satu orang yang kusta yang disembuhkan. Seketika itu juga tahilah orang daripada kustanya. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, jadi Tuhan favornya itu bisa kepada siapa yang dia suka, gitu ya, yang dia ingin lakukan. Lalu yang ketiga, ada orang di Alkitab yang sudah bangkrut, artinya sudah gagal di dalam melakukan usahanya, bukan bangkrut, gagal dalam melakukan usahanya, tetapi kemudian diminta lagi untuk melakukan untuk bekerja lagi. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, karena Tuhan ternyata memberikan favornya kepada orang-orang yang juga yang gagal, ya. Tapi ada satu hal yang sangat bagus di sini, dikatakan bahwa kejadian ini kejadian tentang Petrus yang bekerja keras sepanjang malam tapi gagal menangkap ikan. Yesus suruh sekali lagi dan ternyata dia sukses. Walaupun dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa." Ada banyak orang-orang yang hidupnya itu sudah kerja keras melakukan banyak hal tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi mereka datang bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Ayo kerjakan lagi." Nah, saya ingin berbicara kepada banyak orang di sini ya, teman-teman ya, yang mungkin sudah mengalami kegagalan, mengalami kebuntuan, tapi Tuhan mungkin suruh ketika engkau berdoa, Tuhan suruh lakukan lagi. Nah, kali ini berhasil. Ya, dan di sini dikatakan kalau kita baca seterusnya ayat itu, maka dikatakan sampai jalanya itu rusak karena kebanyakan ikan. Luar biasa sekali, artinya dia diberkatin, saudara. Nah, yang selanjutnya adalah panggilan atau favor di tempat yang tidak pernah disangka, yaitu favornya ini. Yaitu Musa dipanggil di padang gurun. Daud dipanggil pada waktu sedang mengembalakan domba. Saulus dari Tarsus sedang berada di jalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan. Di jalan yang sepi, tiba-tiba menuju Damaskus, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan. Jadi panggilan
di tempat yang tidak disangka. Favor Tuhan itu dia bisa melakukan di mana saja yang dia bisa lakukan. Jadi kita nggak perlu ada, misalnya, aduh gimana saya lulusan sekolah Alkitab ini, kok nggak dipilih-pilih, nggak dipanggil-panggil. Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Belum tentu orang yang dipanggil Tuhan itu sekolah Alkitab. Walaupun mungkin selanjutnya dia mau sekolah Alkitab, itu urusannya dia. Tapi panggilan itu kepada siapapun, dimanapun, apapun yang sedang dia lakukan, Tuhan bisa panggil. Oke? Lalu kemudian sekarang kita melihat favor terjadi di arahnya di mana ini? Ya, kalau tadi kan bicara tentang gambarannya. Nah, ini adalah favor ini atau perkenanan ini terjadi di, saya persingkat adalah di medical artinya kesembuhan, material artinya penyediaan, lalu kemudian marital di dalam keluarga. Kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan mujizat pertama itu di pernikahan, di keluarga. Ngaruh ya, pernikahan merubah air menjadi anggur dan ternyata anggurnya adalah anggur yang terbaik. Medical adalah berbicara tentang bagaimana ada seorang yang 38 tahun sakit, tiba-tiba terjadi pemulihan ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia satu saat disembuhkan, lagi sekali, satu-satunya yang disembuhkan dari sekian banyak orang. Kata favor itu adalah kependekan dari kata favorit. Jadi Tuhan itu punya favorit kepada orang-orang yang dia mau kasih favorit itu, saudara. Ya. Nah, yang kedua adalah dalam hal material. Hal material ini Tuhan juga memberkati secara materi. Nah, saya menggambarkan agar orang jangan salah paham bahwa kita bicara favor itu cuma hanya materi. Ya, favor itu banyak sekali dan luar biasa sekali Tuhan ketika dia memberikan perkenanan kepada kita. Mazmur 5 ayat 3 mengatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. You bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Yaitu perkenanan seperti perisai. Perisainya ini besar mengelilingi kita, saudara. Jadi kayak kita dikelilingi oleh favornya Tuhan, oleh berkatnya Tuhan. Oke, nah itu adalah yang mengenai ini. Nah, kemudian ketika kita melihat yang keempat ini. Yang keempat ini adalah destruction. Destruction ini sebenarnya bukan berarti hancur, tetapi it eventually akan menjadi kehancuran bagi orang tersebut ketika Tuhan menarik atau menahan favornya kepada orang-orang tertentu. Orang itu bisa kehilangan favor ketika mereka mengatakan atau melakukan sesuatu. Saya gambarkan ada 4 hal ya di sini ya. Seseorang bisa kehilangan favor dari Tuhan. Yang pertama adalah ketika dia disobedient to God. Tidak mentaati Tuhan. Saul menikmati perkenanan Allah dan dipilih sebagai raja pertama Israel. Tetapi karena ketidaktaatan, dia kehilangan perkenanan ilahi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, 1 Samuel 15:23 berkata, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan atau arogan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena tidak taat firman Tuhan, dia ditolak sebagai raja. Ini bukti nyata. Saul. Jadi karena kita ada di antara kita yang tidak taat mentaati Tuhan akan firman-Nya, maka dia mungkin akan ditolak dari posisi yang dia sedang ada mungkin sekarang. Ya, karena kita tahu bahwa dosa daripada Saul adalah menolak perintah Allah. Dia menolak ketika Samuel sebagai nabi Tuhan mengatakan, Saul, kamu tunggu aku, biarlah aku yang memberikan persembahan kepada Tuhan dan bukan kamu. Tetapi Saul melalaikan Samuel, dia tidak sabar, lalu dia melakukan persembahan sendiri, dia seorang raja, dia tidak boleh melakukan tugas seorang imam. Tugas seorang imam adalah tugasnya Samuel, dia tugasnya seorang raja. Nah, seperti inilah ketika dia tidak mentaati Tuhan, maka dia melakukan hal yang salah dan Tuhan telah menolak dia sebagai raja. Itu yang pertama. Karena itu kita perlu mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, pesan firman Tuhan pada hidup kita, marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, marilah kita dengan sabar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Jangan kecepatan dan juga jangan kelamaan. Jangan kecepatan artinya kita mesti sabar waktunya Tuhan. Jangan kelamaan artinya kita tidak bertindak begitu. Ya, kalau kita tidak bertindak, kita nggak akan dapat. Nah, yang kedua adalah dosa seks atau sexual sin. Nah, ini yang berat.
Ini berat sekali. Saya bicara ini mau dengan sensitif ya, karena saya tahu ada orang-orang yang berjuang, bergumul dengan seksnya ini, berbuat dosa seks dan sebagainya. Dia menyesali, tapi dia berulang lagi, dia menyesali, dan kita harus membedakan antara orang yang mempunyai hati nurani, dia minta ampun, ketika dia berbuat salah, dia meminta ampun, sama orang yang lambat laun, dia terbiasa melakukan. Yang bodoh ada remorse. Bodoh amat deh. Tuhan pasti ngampuni kok. Kan Tuhan baik. Grace. Jangan lupa, grace itu pintu masuk kita. Tetapi favor ini, semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita, ini berhenti, saudara. Simpson, contoh yang paling baik, kehilangan perkenanan Tuhan karena gaya hidupnya nggak bermoral. Dosa seksual berulang-ulang, gaya hidup amoral membuat seseorang kehilangan perkenanan Allah. Hakim-Hakim 16 ayat 20, kalau ingin catat ya, dikatakan berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Nah, Simpson lagi sama perempuan ini, sama pelacur nih. Lalu dikatakan, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui, ini yang penting, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Dia ditangkap, dan kita tahu, dia berakhir dengan destruction. Dia mati karena tertimpa daripada bangunan yang dia tarik, yang Tuhan berikan kesempatan terakhir, dan dia mati di situ. Nah, saudara sekalian, dosa ada expiry date-nya. Ada orang berpikir, saya berbuat dosa, siapapun dia, apakah dia orang kaya, dia orang miskin, dia pendeta, dia bukan pendeta, dia orang biasa, dosa punya kadaluarsanya. Jangan kita berpikir bahwa saya berbuat dosa, saya minta ampun, buat dosa, minta ampun, minta ampun. Lalu berusaha menjustifikasi kita, bukankah dosa saya sudah ditebus oleh Yesus, keselamatan saya, sekali selamat, saya sudah selamat, sekali bebas, saya sudah bebas, dan sebagainya. Saudara sekalian, itu Alkitab katakan tidak. Dikatakan Tuhan meninggalkan dia. Ya, saudara, jadi jangan bermain-main dengan dosa seks ini. Ya, oke. Lalu yang ketiga adalah pride, arrogant. Kesombongan, keangkuhan. Kita tahu bahwa Alkitab menuliskan bagaimana Lucifer begitu arogan, ya, berkata bahwa aku hendak menyamai dia, tempat yang maha tinggi. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya dia menjadi seorang worship leader di surga, dia blessing Tuhan, perkenan favor Tuhan itu luar biasa sekali. Tapi ketika dia arogan, dia ingin menjadi sama dengan Tuhan, lalu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan cast them out, diusir dia. Nah, ada lagi di Alkitab menjelaskan tentang kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Naaman seorang panglima dalam pasukan Raja Aram yang sangat dihormati karena dia telah memenangkan banyak pertempuran. Ini orang terkenal lah. Satu ketika dia kena sakit kusta, penyakit yang dianggap sebagai kutuk dari Tuhan. Orang-orang yang menyebutnya itu kutuk dari Tuhan. Satu ketika Naaman mendengar kabar dari seorang hamba Tuhan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu Naaman pergi ke rajanya, minta rajanya kontak ke raja sana, Raja Israel, minta untuk menyembuhkan Israel. Raja Israel pertama-tama tidak curiga, ya, berpikir apakah ini dia mau dalih untuk perang. Namun Nabi Elisa mendengar tentang kesusahan raja, mengirim pesannya kepada raja untuk minta agar mengirim Naaman kepadanya. Nah, Naaman datang, singkat cerita ya, tiba di rumah Elisa, namun Elisa tidak keluar untuk menemuinya, malah dia mengutus seorang utusan untuk menjemputnya dia, untuk suruh dia bawa dia ke Sungai Yordan, yang menurut Naaman berkata sungainya jelek sekali dan buruk sekali, mungkin kotor ya saudara. Dan Naaman merasa terhina karena Elisa tidak keluar untuk menyambutnya, bahkan dia disuruh mandi di sungai. Hamba-hambanya yang melihat bahwa Naaman itu merasa tidak mau, akhirnya berusaha mendorong, membujuk, mendorong untuk mencoba. Dan akhirnya Naaman mendengarkan kata-kata daripada pembantunya, dan akhirnya dia mencelupkan dirinya 7 kali ke Sungai Yordan. Penyakit kustanya sembuh total. Kerendahan hatinya menyelamatkan dia dari penyakitnya. Kalau dia tetap mengeraskan, dia sombong, maka dia tidak akan sembuh dan dia akan menjadi
cerita yang berbeda di Alkitab bahwa seorang jenderal terkenal mati karena sakit kusta. Tapi Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani, give favor kepada orang yang rendah hati. Kita tidak sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Pengkhotbah hamba Tuhan tidak ada yang sempurna. Karena itu dia harus punya rendah hati. Karena itu kita harus rendah hati. Kita tahu bahwa kita ini tidak lengkap. Kita perlu orang lain. Kita perlu keluarga. Kita perlu support system. Kita perlu teman-teman. Orang-orang yang bisa kita accountable untuk bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong, dan sebagainya. Agar kita tidak arogan. Mudah sekali ketika kita melihat sebuah keberhasilan, kita menjadi arogan. Tapi kita harus rendah hati, kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan untuk Tuhan. Kata-kata penilik bukan pemilik, itu sangat tepat sekali. Dalam stewardship, kita harus tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita harus menjadi penilik yang baik. Dan bukan pemilik. Ya, oke ya. Saudara, nah terakhir ini. Yang terakhir, atau yang keempat, sorry bukan yang kelima. Yang keempat, ada 5 hal kan. Yang keempat ini adalah menabur benih kejahatan. Saudara, ini kata menabur atau sowing the seeds of wickedness. Ini banyak orang yang tidak sadar, ya, dia melakukan ini nih, saudara. Ini sebenarnya hal yang sangat bahaya sekali. Mulai ngajarin orang berbohong, ngajarin orang menipu, sedikit, melakukan berbuat jahat kepada orang lain, dan dia lalu menjustifikasikan, dan sebagainya. Ada cerita juga seorang raja bernama Adoni-Bezek, saudara. Berperang dengan Israel. Dia dari orang Kanaan dan orang Feris, saudara. Adoni-Bezek telah memotong jari dari kaki raja-raja lain tanpa ampun. Sampai hal itu terjadi padanya satu ketika. Dia melakukan yang jahat, dia potong jari tangan dan kaki raja-raja lain yang dia taklukkan tanpa ampun. Lalu kemudian satu ketika terjadi pula kepada dia. Jadi 7 kali dia melakukan pada orang lain, sekali terjadi pada diri dia sendiri. Akhirnya tangannya, kakinya tanpa ampun dipotong, saudara. Tuhan memberikan favor kepada suku Yehuda yang waktu itu maju berperang atau mengalahkan 10.000 orang di Besek, saudara. Kekalahan Adoni-Bezek terjadi sebagai tindakan keadilan Tuhan. Karena dia sendiri mengakui bahwa Tuhan telah membalas perbuatan jahatnya sendiri. Favornya diambil, ditarik oleh Tuhan. Tuhan memberi Yehuda perkenanan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk muncul sebagai pemenang. Singkat cerita, saudara. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti menabur kebaikan. Karena ketika kita menabur kebaikan, satu ketika kita akan menuai kebaikan pula. Ketika kita menabur doa, kita akan menuai jawaban Tuhan. Tapi jangan pernah menabur benih kejahatan. Ketika kita mulai menabur benih kejahatan, kita akan menuai kehancuran. Saya kira ada di antara saudara yang ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda. Tenang aja. Kejahatan sama seperti dosa, ada expiry date-nya. Akan ada masa pembelaan dari Tuhan. Sama seperti kepada bangsa Israel tersebut. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir adalah selfishness versus generosity. Ini berbicara tentang memberi dan egois, saudara. Ada 4 cerita singkat yang di Alkitab ditulis, saudara. Saya cerita dengan singkat aja. Saudara, kalau misalnya ingin bertanya, silakan masukkan di inbox, ya, inbox pertanyaan. Dan kalau misalnya memang Anda ingin dengar lagi, mungkin ada nanti ada di IG, saudara, ya. Cerita tentang yang pertama adalah tentang Lazarus. Lazarus, Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Perumpamaan, Yesus bercerita tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Yesus menceritakan tentang seorang kaya hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Sementara seorang miskin bernama Lazarus berbaring di luar pintu gerbangnya, penuh luka, kelaparan, dan ingin makan. Orang kaya itu tidak peduli, tidak menunjukkan belas kasihan. Akhirnya ketika kedua orang itu meninggal, Lazarus meninggal, lalu kemudian orang kaya itu meninggal, dibawa malaikat ke sisi Abraham di surga. Sementara orang kaya itu dikirim ke Hades, dikatakan ya. Dari tempat siksaannya orang kaya itu memohon Abraham untuk mengirim Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya saja ke dalam air agar bisa meneduhkan lidahnya. Tapi Abraham menolak.
Mengatakan bahwa orang kaya itu telah menerima hal-hal yang enak dari dalam hidupnya, sementara Lazarus menderita. Ini kelihatan bahwa kekikiran orang kaya, kurangnya belas kasihan terhadap Lazarus menyebabkan dia kehilangan perkenanan dari Tuhan. Perkenanan dari Tuhan, saudara sayangkan ya. Akibatnya menderita hukuman, saudara. Kisah orang kaya dan Lazarus ini berfungsi sebagai peringatan terhadap bahayanya egois dan pentingnya kemurahan hati dan peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itu udah jelas-jelas di depan mata, jelas-jelas di depan pintu itu. Jadi saya kira bukan di depan pintu ada 100 orang yang menderita, tidak. Hanya satu orang ini, tetapi orang kaya ini tidak peduli. Itu yang pertama ya. Ya, ketika ketidakpedulian kepada orang yang ada di depan rumahnya sendiri, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik kepada dia. Kehilangan. Nah, yang kedua adalah kisah Ananias dan Safira. Kisah Ananias dan Safira ini di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya. Ayat 1 sampai 11 ini cerita tentang ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran ini macam apa? Kita semua tahu ceritanya Ananias dan Safira merupakan jemaat daripada gereja pada mula-mula. Mereka adalah setia dan kita tahu bahwa di gereja tersebut semua miliknya menjadi milik orang lain karena mereka begitu baik menjual untuk kepentingan orang lain, saudara. Nah, Ananias dan Safira ini satu ketika menjual rumahnya, lalu dia memberikan persembahan kepada gereja. Pada waktu itu dia berkata sebenarnya bukan soal memberinya, tetapi ada kata-kata yaitu dia memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Padahal dia tidak memberi sepenuhnya, tapi dia menyisihkan menyisihkan untuk dia. Misalnya kita menjual sebuah rumah misalnya 1 miliar begitu ya. Lalu kita menyerahkan, ini kalau pada zaman Ananias Safira ya, menyerahkan misalnya 500 juta ada, atau 250 juta aja. Itu oke. Hanya jangan berkata, saya menyerahkan semua persembahan saya itu kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan. Karena ketika kita bicara tentang menyerahkan keseluruhan, itu beda. Ketika kejujuran di sini yang membedakan. Ketika dia jujur, saya kira Tuhan tidak marah. Tetapi karena dia tidak jujur, malah dia menutupi, dia berkata bahwa saya memberikan semua untuk Tuhan dan sebagainya. Lalu ditegur sama Petrus. Ya, Petrus berkata, dikatakan bahwa berbohong kepada Petrus, lalu Ananias langsung mati, Safira juga begitu. Nah ini saudara, ketika kita memberi, berilah dengan sepenuh hati. Jangan kita berbohong. Mereka yang suka memberi akan selalu berlimpah, saudara. Jangan pernah lupa itu. Mereka yang suka memberi akan selalu berlimpah dalam perkenanan Tuhan. Nah, ini cerita tentang dua cerita lagi berbicara tentang hospitality and generosity. Saudara-saudara, hospitality itu ternyata membuka perkenanan Tuhan juga. Dan generosity itu membuka perkenanan Tuhan. Janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24, ini merupakan sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana perkenanan Tuhan kepada janda selama masa kelaparan dan kekeringan. Bayangkan, ada janda, lalu kemudian ada Elia, ada masa kekeringan, di mana seluruh rakyat menderita. Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat yang berada di Bait Sidon. Dia untuk minta air dan roti kepadanya. Pas waktu dia sampai di depan rumahnya, ternyata janda itu sedang mengumpulkan kayu-kayu kecil, ranting-ranting kecil. Lalu dia berkata bahwa adakah engkau mempunyai makanan? Dia bilang dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak yang tersisa. Bahwa dia akan masak, lalu kemudian dia makan, dan mereka akan mati. Karena itu tersisa sedikit. Lalu Elia menyuruhnya untuk membuatnya kue kecil terlebih dulu, kasih ke dia dulu, dan bukan kepada dirinya dan putranya. Karena Tuhan telah berfirman bahwa tepung dan minyak tidak akan habis. Nah, janda itu beriman pada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Elia ini. Dia melakukan apa yang dia lakukan, dan luar biasanya, tepung dan minyak tidak habis-habisnya, dan dia terus membuat roti setiap hari. Masa kelaparan itu diperkirakan sekitar 3 bulan. Saudara bisa bayangkan, selama 3 bulan dia makan enak,
dengan roti setiap hari untuk dia, dirinya, putranya, dan Elia. Lalu beberapa waktu tersebut janda itu sakit dan meninggal. Janda itu putus asa dan berseru kepada Elia untuk minta mendoakan anaknya. Elia mengambil anak itu dan berdoa kepada Tuhan, memohon untuk memulihkan kehidupan anak itu. Tuhan mendengar doa Elia dan anak itu dihidupkan. Jadi lihat, generosity daripada perempuan janda ini telah menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan, untuk perkenanannya terbuka untuk membangkitkan anak yang sudah mati. Yang terakhir adalah tentang wanita Sunem. Wanita Sunem ini adalah orang kaya. Dan dia punya hati hospitality, tinggal di kota Sunem. Dia melihat Elisa, ini tadi Elia, ini Elisa, melewati kotanya. Dia undang untuk makan. Lalu dia kemudian, Elisa bertanya, setelah diajak makan, dia berkata, ada apa yang bisa dia lakukan sebagai balasan? Perempuan itu menjawab bahwa dia memiliki semua yang dia perlukan. Tapi Elisa memperhatikan bahwa dia tidak punya anak. Kelihatan, kok nggak ada anak nih di sini. Elisa mendoakan, dan dia berkata bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Dikatakan seorang putra, seperti yang dikatakan Elisa. Dan ternyata kemudian terjadi, dia punya anak. Dan anak ini beberapa tahun kemudian tiba-tiba sakit waktu Elisa datang ke rumahnya. Lalu kemudian, anak ini meninggal, lalu ibunya ini memberitahukan kepada Elisa bahwa anak ini mati, dan Elisa datang ke rumahnya, mengikuti perempuan itu kembali ke rumah, berdoa kepada Tuhan agar nyawa anak itu dipulihkan. Dan Tuhan mendengar doa Elisa, anak itu hidup kembali. Nah, kisah tentang wanita Sunem adalah contoh tentang hospitality ini, yang dia lakukan sungguh-sungguh. Ternyata itu membuahkan perkenanan Tuhan. Bukan, 2 kali perkenanan Tuhan nih sebenarnya. Pertama adalah tadinya dia mandul, dia mempunyai anak. Yang kedua, waktu anaknya sakit yang sampai mati, dibangkitkan kembali kematiannya. Saudara sekalian, generosity membuka God's favor. Tetapi disobedient itu menutup God's favor. Lalu kemudian selfishness itu menutup God's favor. Lalu kemudian sowing the seed of wickedness itu akan menutup God's favor dalam kehidupan. Sexual sin akan menutup God's favor. Pride atau kesombongan akan menutup God's favor. Karena itu pesan pada malam hari ini pada kita sekalian adalah biarlah itu kita menyadari bahwa kita semua tidak ada yang mau kehilangan God's favor, tapi malah kita ingin hidup di dalam kemurahan Tuhan. Amin, itu aja. Oke, mungkin ada yang mau dibahas, Pak Surel. Thank you, Pastor Robert. It's nice. Saya harap teman-teman diberkati juga. Pertanyaannya nggak terlalu banyak sih. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan cukup bagus sih. Walaupun nyambung-nyambung nggak ya. Shalom, bagaimana Pastor untuk membedakan panggilan Tuhan dan ambisi? Nah, Pak Surel bisa. Kalau dari saya sebenarnya simple ya. Namanya ambisi. Ambisi itu tentang kita. Ya. Ambisi itu selalu tentang kita. Dan panggilan Tuhan tuh biasanya nggak tentang kita. Saya belajar bahwa setiap panggilan Tuhan, saat Tuhan manggil seorang, itu biasanya Tuhan nggak pernah manggil untuk orang itu. Tuhan manggil itu untuk orang lain. Contoh, Musa dipanggil untuk bangsa Israel. Terus Simpson dipanggil untuk bangsa Israel. Yesus diutus untuk mati bagi dosa manusia. Ya. Jadi panggilan Tuhan kan selalu bicara tentang kepentingan banyak orang. Bukan tentang kita. Nggak akan tentang egoisme satu orang, tapi tentang kerajaan Allah. Ya. Kalau ambisi ya tentang kita. Jadi itu aja sih. Jadi mau sebenarnya membedakan panggilan Tuhan dan ambisi ya cek aja hatimu menurut saya sih. Ini tentang kamu, untuk kepentingan kamu, atau untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Saya rasa itu pertanyaannya. Ya. Saya kira simple ya. Saya kira memang betul itu. Karena kalau ambisi itu kan apa yang kita bisa dapatkan. Kalau panggilan itu kan apa yang bisa kita berikan ya. Ya. Jadi memang ini bukan orang banyak. Ya, ini berbeda jauh. Jauh Saya sih. kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau memang ada lagi tuh. Oh, ada lagi ya. Coba lihat. Oh. Jika kita kembali untuk bertobat ke sana, apa kita masih bisa terima God's favor? Masih bisa ya. Selalu. Bisa dong, masih bisa. Cuma ketika seseorang berulang kali sampai muncul ada kata-kata, pasti Tuhan akan ampuni. Nah, itu tuh
saya merasanya kok ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti yang dikatakan oleh Simpson ini jadi apa? Dia seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas begitu kan? Ya, tetapi tidak diketahuinya, dia nggak tahu nih, Simpson nggak tahu nih ayat ini berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tapi kalau ketika orang berbuat salah, dia bertobat, diampuni. God's favor pasti ada. Nice. Saya Ya, rasa itu jelas ya. Saya ya, rasa itu jelas dan bisa membantu. Teman-teman, kita akan masih buka pertanyaan sampai paling 3-4 menit aja kali ya, ya. ya, ya, Habis itu kalau misalnya nggak ada ya udah. Bagi saya God's ya. favorite itu powerful sih. Berasal dari kata favorite. Ya berarti ada hal-hal sebenarnya kita nggak dapat tapi kita bisa dapat aja gitu. Kadang Betul. God's favor juga hal-hal simple ya. Kalau saya selalu ngeliat God's favor tuh nggak cuma hal-hal besar tapi hal simple. Misalnya di kemacetan tiba-tiba di kemacetan di satu mall tiba-tiba kita dapat parkir gampang, menurut saya itu favor of God sih menurut saya Ya, sih. Karena betul. favor of karena Tuhan peduli bukan cuma hal besar. Mungkin orang berpikir, oh kok duniawi sekali contohnya, tapi enggak, Tuhan juga peduli hal-hal kecil kok. Saya selalu anggap itu favor of God. Kita Betul. lagi buka, misalnya di restoran lagi buka puasa, semua lagi ramai banget, terus tiba-tiba kita bisa dapat tempat yang kita bisa ngobrol, itu juga Iya, favor of God. betul, Jadi betul. Ya. isu kita sebenarnya bukan soal kita dapat favor of God atau enggak, tapi apakah kita melihat bahwa hidup kita juga adalah buah dari favor of God, bahwa hal-hal kecil yang kita dapatkan, atau bahkan perkenanan-perkenanan yang kita pikir kok kita bisa dapat ya, kita bisa menganggap itu kebetulan atau kita bisa menganggap itu sebagai favor of God. Dan saya rasa menganggap itu sebagai favor of God adalah hal yang baik dan hal yang bagus, karena berarti kita mengakui Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita. Jadi saya rasa itu sih. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Nih, Kayaknya ada tuh. kalau bagaimana kita bisa memiliki hati itu kebiasaan dalam memberi tanpa takut kekurangan. Ya, Pastor Robert mau say something? Iya, sebenarnya banyak firman Tuhan berkata, dikatakan dalam Kisah Para Rasul adalah terlebih baik memberi daripada menerima. Kata memberi itu bukan berarti kita harus menyerahkan semua apa yang kita miliki ya. Kata memberi itu adalah kita bicara bukan jumlah, tapi kita bicara kerelaan. Seberapa kita rela, itu yang kita lakukan. Jadi bukan, kamu punya berapa di kantong? Kita mungkin keseringan dengar kesaksian sudah, bahwa, oh saya punya 50.000, saya serahkan semua 50.000, saya pulang pejalan kaki, nggak apa-apa. Saudara, nggak seperti itu juga ya. Itu ada ya kejadian seperti itu, tetapi tidak selamanya itu seperti itu. Yang penting adalah ketika kita memberi berapa rela kita. Itu. Dan Tuhan juga menghargai. Tuhan tidak lihat jumlah kok. Lihat janda yang memberikan satu duit pun, Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi dari kekurangannya. Dia perhatikan loh. Dan saya tahu bahwa pada waktu itu favornya Tuhan tuh turun atas janda ini. Janda ini punya hati yang baik. Ya, rela memberi dari kekurangannya. Orang kaya itu memberi dari kelebihannya dibandingkan begitu. Jadi ya, yang penting rela. Jadi jangan takut. Tuhan nggak, kan takutnya kan mungkin kita punya baru dapat gaji 10 juta. Masa Tuhan minta semua? Enggak lah. Ya, kecuali kalau Anda ada sesuatu dengan Tuhan, dan saya percaya itu lain lagi ya. Tetapi yang penting adalah ketika kita misalnya dapat 10 juta begitu ya, lalu kemudian aduh kok saya diingatkan saya belum kasih perpuluhan. Nah, itu ya kerelaanmu. Kamu mau ngasih 10%, mau ngasih 20%, mau kasih 5%, mau kasih 2% pun itu terserah kamu. Gitu loh maksudnya. Kerelaanmu. Tapi ketika kita belajar dari orang-orang yang murah hati, generous, dan sebagainya, ya itu kembali lagi imannya, kerelaannya ada di mana. Oke? Saya kira itu menjawab. Ya, semoga itu menjawab ya teman-teman. Ini question saya, kita yang banyak kan kita mau bahas yang hanya ada di question box ya. Ya. Saya rasa saya harap itu bisa jadi sesuatu yang penting, bahwa yang kita bisa mengerti bahwa sebenarnya hati memberi itu kuncinya bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi seberapa kita bisa memberi dengan sukacita. Sukacita adalah ukuran, sukacita dan kerelaan. Sukacita adalah ukuran yang kita pakai untuk mengetahui seberapa banyak kita bisa memberi.
Ya. Poin saya adalah kalau misalnya seberapa banyak yang kita beri selama kita masih bisa bersuka cita, keep on giving. Tapi mungkin kalau misalnya kita sudah mau memberi, tiba-tiba ada sejumlah sesuatu dan kita nggak rela, ya mungkin disitulah batas kita untuk saat itu. Jadi jangan, nggak usah dipaksa maksudnya. Bisa nggak nanti batasnya, bisa nggak nanti Tuhan perbesar lagi hatinya? Bisa. Tuhan bisa perbesar hati seseorang sehingga dia bisa memberi lebih banyak. Tapi ya nggak usah dipaksain. Tuhan, karena Alkitab bilang God loves cheerful giver. Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. Saya rasa sukacita adalah kunci, ukuran, parameter terbaik untuk sebuah pemberian menurut saya. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, bagus. Apakah karunia-karunia roh juga merupakan God's favor, Pastor, atau sesuatu yang harus kita minta secara khusus? Saya langsung jawab begini ya. Mungkin Pastor El bisa menambahkan nanti. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, atau di dalam kitab 1 Korintus 10, 11, 12 seperti itu ya, itu kan ada karunia-karunia roh ya. Dan di situ kita perhatikan bahwa itu tuh bekerjanya di dalam gereja untuk menertibkan gereja di Korintus pada waktu itu yang kacau balau. Ada yang summon leaven, ada yang istri orang, ada yang suami orang dan sebagainya, sehingga orangnya tidak jujur, tidak ngaku. Dan pada waktu itu ada orang-orang yang punya pelayanan profetik. Kita sebutnya profetik, bukan profet nih. Ya, karena zaman dulu kan memang profet di Alkitab Perjanjian Lama dan sebagainya. Tapi sekarang ini istilahnya mereka bergeser ke prophetic minister begitu. Ya, prophetic minister artinya setiap orang pada waktu tertentu ketika Tuhan berbicara pada orang itu ada favornya Tuhan, maka dia juga bisa mendoakan. Kok saya kepengen mendoakan kamu untuk sesuatu doa. Lalu dia mulai katakan, saya mau berdoa untuk agar kamu sedang cari kerjaan ya. Ayo saya mau berdoa agar Tuhan kasih pekerjaan. Itu aja sesuatu yang seperti demikian. Maka saya percaya bahwa ketika kita berkenan pada Tuhan, Tuhan bisa kasih siapapun anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan yang memikirkan orang lain. Bukan untuk show off loh, saudara. Tapi untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Ya, itu. Mungkin Pastor El bisa tambahkan. Ya, agree. Karunia itu ya pemberian Tuhan sih. Karena memang setiap pemberian kan juga beda-beda ya teman-teman. So bagi saya namanya karunia itu bukan sesuatu yang diminta. Karena namanya juga karunia ya, nggak ada ukurannya. Diberikan. Itu diberikan cuma-cuma. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang harus didoakan. Kamu kalau berdoalah agar hidupmu memberi buah sebenarnya, bukan hidupmu dapat karunia. Karena semua orang itu punya karunia, semua orang diberikan karunia. Berdoalah bukan supaya kamu dapat karunia, tapi supaya kamu punya hikmat untuk bisa mengelola karunia yang Tuhan berikan sama kamu lebih baik lagi. Menurut saya sih itu sih. So itu sih. Oke. Ini udah sih. Kalau tidak ada lagi, Pak Surya bisa doa. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa ya. Oke. Bapak, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran kami. Kami berdoa supaya ini jadi rema dan menguatkan kami, Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa favor of God is with us. Kami tahu bahwa kami bisa gagal, tapi kami percaya bahwa kasih karunia cukup bagi kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Thank you Lord, berkati teman-teman yang sudah bicara dan sudah bertanya. Thank you Lord atas semuanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Selamat malam. Terima kasih ya. Bye.